Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Ini tadi saya sudah coba bikin bracket ya, bracket untuk ininya, wind turbine-nya. Nah, seperti ini untuk ininya, bracketnya. Terus nanti setelah bracket kita bikin hubnya yang warna kuning ini. Itu kita tempel, baru nanti kita assembly rotor, stator sama rotornya seperti itu. Nah, tapi nanti untuk ininya, untuk ada beberapa penyesuaian ya, biar yang penting kita tahapnya lebih mudah gitu aja. Dan kalau kita ngikutin ukuran dimensi yang ada di e-book ini, nanti ada beberapa yang nggak sesuai gitu. Jadi misalnya kayak lubang stator ini sama lubang hub di sini, ini kalau kita ngikutin ukuran yang ada di e-book itu nggak sesuai. Nah, nanti kita sesuaikan itu aja. Tapi itu nggak kalau secara kinerja dari wind turbine-nya sendiri nanti nggak berpengaruh gitu aja, cuma posisi lubangnya saja, selisih sekian mili lah gitu. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, nanti untuk ininya kita awal itu kita bikin ini pipanya, ini hitam ini. Nah, kita bikin pipa hitam ini, terus setelah itu kita tambah ini bagian dinding ini. Nah, terus kalau untuk di e-booknya sendiri ini kan materialnya kan sebenarnya kan ada ini ya, ada spesifikasinya ya. Dia pakai siku 5x5, tebalnya 6. Nah, ini jadi semua komponen di sini ini dia pakai siku 5x5, tebalnya 6 mili seperti itu. Nah, ini untuk mempermudah gitu aja. Jadi nanti kita langsung jadikan satu. Jadi antara as ini pipa, terus ini jadi satu. Ini bukan siku gitu, tapi kita jadikan satu file satu part sekalian aja. Ini juga nanti sama ini seperti itu. Jadi nanti kita jadikan satu saja. Terus nanti ini posisi ini dia enggak. Nah, ini posisi ininya, posisi yang ini itu enggak lurus dengan ini pipanya, tapi dia ada kemiringan 4 derajat seperti itu, seperti ini itu. Terus nanti seperti itu aja sih yang prinsipnya. Jadi yang penting nanti kita coba bikin ininya pipanya dulu, terus bikin ini, terus kita tambah ini siku ini, terus baru kita tambah siku kanan kiri ini seperti itu. Nah, ini untuk langkahnya. Ini yang pertama kita close dulu. Nah, ini kita new. Oh iya teman-teman, ini sebenarnya kita langsung bisa di sini, cuma kita setting dulu ini part. Kalau kita kan milimeter ya, di sini teman-teman bisa setting dulu di sini konfigurasi untuk defaultnya. Nah, di sini kita milihnya ANSI, pilihnya milimeter. Kalau belum diedit ini biasanya di sini inci seperti itu. Jadi teman-teman kalau belum diedit, belum disetting, dia otomatisnya seperti ini defaultnya. Nah, yang ini aja kita ganti mili, ini ANSI nggak apa-apa. Oke. Override. Nah, baru kita part ini seperti itu. Atau bisa juga dari new, milihnya metric, baru standar ini itu sama saja. Nah, ini yang pertama kita mau bikin pipanya dulu. Pipa itu ukurannya ini, kalau menurut di tabel ini kan ada. Nah, ini diameternya dia 60,3, ketebalannya 3 mili, panjangnya 300 mm. Nah, itu. Nah, sekarang kita bikin dulu, karena kita mau bikin pipa berarti bulat. Kita pilih sketch, pilih circle. Nah, ini pilih aja, prinsipnya bebas sih. Ini sama saja, nanti yang penting kita di constraint ya. Nah, ini usahakan pilih pusatnya, senternya itu di titik ini, di titik kuning ini, karena nanti akan berpengaruh untuk di langkah selanjutnya. Nah, biasakan
kita mulai gambar itu di center ini seperti itu. Nah ini klik di sini dulu, baru tarik keluar. Ini diameternya 60,3. Nah seperti ini. Ini kalau sudah langsung kita extrude. Untuk extrude ketik E atau masuk ke 3D model, extrude, klik. Ini ketinggiannya ini 300. Kita masukin 300. Kita enter. Kita kecilkan. Nah seperti ini. Nah seperti ini dulu aja nggak apa-apa. Jangan lupa di save dulu ya. Di save. Ini kita namakan. Oh ini udah ada ya. Bracket. Nah, ini bracket sudah ada. Bracket. Ini pakai bracket apa ya? Bracket. Mana dulu? Ini file ini bracket yang tadi untuk contoh tadi. Jadi kita namakan bracket 2 gitu aja ya. Ini bracket 2. Oke. Ini tadi udah ya, recording. Nah seperti ini. Nah terus langkah selanjutnya kita coba bikin ini plat yang bagian belakangnya ini. Caranya gimana? Nah, kita akan bikin, ini kan ada kemiringannya ya, kita bikin gambar di sini di bidang ini. Nah caranya pakai di sini. Di sini di origin itu ada plane-planenya ini. Nah ini kita pilih di sini. Nah berarti kita gambarnya itu antara ini. Jadi nanti kita gambar bidang ini atau yang ini, bebas. Ini, nah kita pakai yang ini. Tapi jangan yang ini, karena ini bidangnya kan berarti kan bidangnya yang bagian permukaan bawah ini, seperti itu. Kita padahal pengen bikin yang sini. Nah sini seperti ini. Nah ini kalau mau bikin ini kita biar untuk mempermudah ini bayanginnya ya, bayanginnya kita klik kanan untuk visible dulu, jadi biar kelihatan. Nah seperti ini. Nah terus di sini kita klik kanan di sini. Di sini ada new sketch. Nah kita bikin new sketch dulu di sini. Nah seperti ini. Nah sekarang baru kita bikin ini penampang ini. Ini saya gambarnya di luar dulu ya. Kenapa saya gambar di luar? Kalau kita gambarnya di dalam sini itu nggak kelihatan karena di dalam tabung ini kita gambarnya. Nah kita gambarnya seperti ini dulu aja. Gambar segitiga dulu, segi 4. Nah pokoknya seperti ini. Nah ini udah siku semua. Nanti kalau kita usahakan bikin jadi siku. Nanti kalau nggak siku seperti ini nggak apa-apa, yang penting bentuknya aja dulu seperti ini. Nah ini seperti ini. Nah yang penting segi 4. Nah terus habis itu baru ini pakai konsen yang ini, terus diklik aja ini sama ini harus siku, ini belum, ini sama ini. Nah seperti ini. Yang ini udah tadi. Nah ini otomatis dia nggak mau. Nah baru kita kasih ukuran dulu. Ini kita kasih dimensi atau ketik D untuk dimensi. Ini kita kasih ketebalan. Nah untuk dimensi teman-teman jangan salah ya. Ini kalau kita dimensi klik, ini karena ini garisnya miring gitu. Ini klik di garisnya, klik. Ini kalau kita tarik langsung dia akan lurus, jadi linear. Jadi dia nggak mau langsung diagonal. Nah biar diagonal kita klik tadi, terus ini waktu ada di bawah kursor ada tanda itu panah kecil itu, kita klik seperti itu dulu. Jadi itu untuk dimensinya biar miring. Klik di sini. Nah seperti ini. Ini ketebalan platnya 6. Kita enter. Nah ini hilang kan? Ini enggak hilang, tapi gambarnya itu ada di dalam sini. Kita lihat ya. Nah ini gambarnya itu ada di dalam sini. Nah seperti ini. Makanya tadi saya pengen gambarnya itu di luar biar teman-teman tahu kalau kita gambarnya di dalam seperti ini, jadi nggak kelihatan. Ini sebenarnya ada, cuma dia ada di dalam gambar, di tengah-tengah gambar. Nah posisinya seperti itu.
Makanya kalau udah biasa nggak apa-apa, udah kelihatan sih ini nanti. Tapi kalau belum, ini kita tarik keluar dulu saja ininya. Nah seperti ini, biar kelihatan. Kita lapaknya dari depan. Nah seperti ini. Terus dimensi lagi ini. Nah ini lurus, kita sampai keluar ini tanda panah kecil di bawah kursor, klik di sini baru ini 100. Ini 100 itu dari ini kan apa, sikunya 5, ini juga 5, jadi 2 siku digabung seperti itu. Ini 100 ini. Terus kita bikin kemiringannya berapa. Ini di sini ada project geometry. Project geometry itu untuk ngopi seperti ini. Kita lihat, kalau lihat ininya gambarnya, nah seperti ini. Jadi saya pengen ngopi ini saya klik di sini. Jadi kita udah punya garis di sini, di pinggir ini ke sini, kelilingnya ini seperti itu. Jadi apa sih, copy geometri aja, seperti itulah kira-kira. Nah ini terus setelah ini kita udah punya garis, kita pakai dimensi ini, atau maksudnya gini, kalau nggak pakai geometri tadi, kita langsung di line aja, klik di pojokan sini, kita tarik ke bawah. Nah seperti ini, kita udah punya garis ini. Nah baru kita kasih dimensi ini, kemiringannya 4 ini. Terus kita kasih lagi apa ya, dimensi untuk titik ini sama, nggak mau, belum. Udah, ini kita kasih garis lagi di sini, garis lagi sini. Ini tujuannya untuk ini, biar di tengah-tengah. Nah seperti ini. Ini kita kasih garis tadi berapa tadi, 63 ya, 63 bagi 2, ini 30 gitu aja, biar di tengah-tengah. Nah posisinya seperti ini. Nah ini posisinya seperti ini, di tengah-tengah seperti ini. Nah nanti kalau emang kurang sesuai, tinggal disesuaikan aja ini ya, apa ukurannya, ini ukurannya 30 ini seperti itu. Nah setelah ini baru kita extrude, masuk ke 3D model. Oh ini jaraknya belum, jarak ketinggiannya dari sini ke titik ini belum. Nah ini kalau ngikutin dari sini, ini di tengah-tengah ya, ini tengah-tengah, berarti ini 300 dikurangi 100, 200 bagi 2, 100. Nah ini kurang lebih seperti ini, nanti disesuaikan lagi ya kita stepnya seperti ini. Nah ini baru masuk ke 3D model, extrude, kita pilih bidang yang tengah tadi. Nah ini dia akan highlight kecil, tipis, tapi karena di dalam ya, jadi nggak kelihatan. Ini klik. Nah seperti ini panjangnya berapa, kita panjangnya dari ini, panjangnya ini berarti, karena bahan materialnya kan ini 293. Kalau dilihat dari gambar nggak ada, ini pakai materialnya ini aja, pakai panjangnya ini 293 ini nggak ada ya, udah ini berarti 293 ya. Nah ini panjangnya 293, enter. Nah seperti ini. Nah udah, kalau sudah seperti ini kan udah nggak kepake ini ya, ini tinggal diklik kanan, di kuningnya ini klik kanan, ini visible-nya di apa, di unchecklist. Nah seperti ini. Nah setelah ini baru kita bikin ini kemiringannya di sini, yang ini. Nah ini ketinggiannya ini, nah ini loh ketinggiannya samping ini. Caranya gimana? Nah kita pakai rectangle saja di sini, rectangle, klik, terus kita pilih bidang yang ini, nah ini bidang ujungnya ini. Jadi nanti kita mau bikin gambar dari sisi ujung ini. Nah seperti ini. Nah ini kalau sudah,
3 ya. Nah 3 point ini gini. Nah ini kalau kita mau pakai yang rectangle langsung, ini kan nanti nggak pas ya ini ya di ini, karena ini kan basicnya kan yang miring ini 4 mili 4 mili. Nah ini kita pakainya jangan yang ini, pakainya yang ini, yang pakai yang 3 point. Jadi di sini klik di sini ini kita ngikutin ini. Nah ini derajatnya dibikin 94 ya berarti ya, karena kemiringan 4 kan, atau kita ikutin di gambar nih. Nah gini, atau kalau enggak seperti ini, terus ini dikasih ini ketebalannya 6, kita tap untuk pindah jadi di sini. Ini kan 6 aktif ya. Nah untuk pindah di sini, untuk ngedit di sini kita pakai tab, klik tab, dia akan pindah sudutnya berarti 94. Nah seperti ini. Terus kita tinggal tarik ke sini, jadi dia nanti persegi panjangnya tuh dia tetap miring ngikutin yang ini gitu. Nah ini tinggal panjangnya aja, panjangnya berarti 50. Nah seperti ini. Nah ini bisa seperti ini. Terus kita bikin lagi di sini juga bisa, sama bisa juga di sini. Dengan cara yang sama tadi, kita mulai dari ujung ini, kita tarik ke sini. Ini nah ini berarti 6, ininya 6 ya, ada 86 ya, karena dikurangi 4. Tinggal tarik ke sini. Ini 50. Nah seperti ini. Nah setelah ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah sketnya seperti ini, baru kita extrude, ketik E untuk extrude E. Nah baru pilih bidangnya 1, 2. Nah seperti ini. Tapi ini lihat arahnya dia kebalikan. Untuk balik arah ini pakainya ini, direksinya kita balik ke sana. Nah kalau ini kalau ini kan dia nambah ke sini ya, tapi kalau kita klik ini dia akan berubah yang ini. Jadi di sini ada 3, kita yang pakai yang ini, yang extrude join. Ini kalau kita pindah ini dia akan ke cut, ini dia akan motong gitu loh. Nah kita pindah lagi ke joinnya diaktifin, terus ini arahnya kita balik ke belakang sana. Ini panjangnya tetap, udah tinggal oke. Nah seperti ini. Ini sudah jadi. Terus langkah selanjutnya kita bikin yang ini, bracket starter and bracketnya ini. Nah ini caranya gimana? Kita coba bikin, kita posisikan seperti ini. Nah ini kan sama ya, jadi biar bayanginnya gampang, kita sekarang bikin ini penampang dari siku-siku ini, penampang dari plat siku ini di sini seperti itu. Ini nanti ukurannya ini, di sini ada ukurannya. Nah di sini caranya berarti kita pakai rectangle yang biasa, gak apa-apa kalau ini rectangle, klik di sini. Nah penampangnya udah lurus ya, jadi ini jangan di tengah ya Kak, kliknya jangan di tengah. Ini kan ada titik merahnya. Nah itu di tengah-tengah, jangan di tengah-tengah nanti, karena kalau di tengah udah nggak bisa diedit. Klik aja di sini, asal klik di sini, kita tarik ke sini. Ini kita kasih ketebalannya 6, kita tap, ini 50 sini. Terus kita bikin satu lagi di sini, mulai dari pojokan yang kiri ke sini, ini 50, ini ketebalannya 6. Nah kita udah punya siku seperti ini. Nah ketentuannya, gambarnya di sini ada ketinggiannya E ini ketinggiannya E itu ini. Nah ini 26 mili. Nah berarti kasih ketinggian dimensi ini ke sini, ini 26. Nah seperti ini. Ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah ini kuning ini yang penampang tadi kita pilih, kita bikin penampang siku-siku di sini 5 kali 5, tebelnya 6. Nah setelah ini baru kita
extrude, masuk ke 3D model, extrude. Nah ini kita pilih ini tadi rectangle ini sama yang satunya di sini. Kalau nggak kelihatan, kalau mau yakin kita putar pakai F4. Nah ini klik di sini, nah seperti ini. Tapi arahnya ke sana, berarti pilihnya yang ini. Pastikan ini jangan ini ya, jangan cut ya, tapi pilihnya yang ini, yang join. Nah ini panjangnya berarti 100. Nah seperti ini udah jadi satu. Posisinya seperti ini jadinya. Tinggal kita kasih lubang di sini satu. Di sini kita kasih lubang, pakainya circle. Pilihnya di sini. Ini kita pastikan di tengah. Atau kalau nggak asal aja di sini dulu. Ini 12 ya. Kita pakai 12 itu aja. Nanti kalau salah kita edit 12. Terus kita posisikan di tengah pakai dimensi. Klik di sini. Ini 50. 50. Ini ke sini kena 5 berarti 25 untuk tengahnya. Terus kita extrude lagi, extrude, pilih profilnya ini, tapi pilihnya yang ini untuk ngecut, jadi untuk motong. Ini distance-nya all aja nggak apa-apa, atau distance-nya ini kasih ketebalannya kan 6, jadi kita motong sedalam 6 mili. Nah ini untuk bracketnya yang pertama kita udah jadi seperti ini. Nah terus untuk langkah selanjutnya kita coba bikin bracket yang berikutnya. Ini seperti ini. Bentar. Ini nanti karena dia miring. Oh ya, ini. Nah, kita sekarang untuk selanjutnya untuk bracket yang ini dua bracket ini kita coba pakai ini. Ini yang bawah ini kan sebenarnya kan kalau yang bawah ini dia modelnya seperti ini. Kalau yang bawah. Jadi di sini dikasih segitiga dulu, baru ini nanti posisinya di atasnya. Tapi untuk mempersimpel kita pakai langsung siku ini aja, dia panjang gitu sampai nempel di sini. Jadi nggak usah pakai ini. Nanti kalau mau pakai ini tinggal kita tambahin nggak apa-apa. Jadi ini langsung ke bawah sini. Kalau yang di atas langsung dia. Ini miring ya, ini yang ini lebih keluar dari pipanya ini. Kalau yang ini dia pas gitu. Ini ketambahan di sini, ada space-nya di sini. Karena kemiringannya ini tadi kan 4 derajat ya. Nah, sekarang kita bikin bracketnya itu kedua-duanya. Kita pilihnya ini. Nah, kita pilih penampang yang seperti ini. Nah, posisinya ini. Jadi nanti kita mau bikin bikin siku-siku di sini, plat siku di sini, penampang plat siku di sini, baru nanti kita extrude seperti itu. Ini pas di tengah-tengahnya ya. Nah ini fungsinya tadi kalau kita awal mula kita gambar itu pilihnya di tengah-tengah, itu fungsinya di sini. Nanti karena kalau kita nggak di tengah-tengah, ini dia kan posisinya ini dia bukan di tengah-tengah seperti itu. Makanya usahakan milihnya ini di tengah-tengah. Nah sekarang kita pilih ini kita aktifkan dulu biar teman-teman nggak bingung. Sebenarnya nggak harus diaktifkan, dari sini tadi langsung di new sketch bisa, tapi biar nggak bingung aja. New sketch. Nah tampilannya akan seperti ini. Nah sekarang kita tinggal bikin aja bracket segitiga di sini seperti itu. Siku di sini juga akan siku. Coba bentar. Tetap nggak mau, ini berarti sama aja. Kita ulang lagi ya ini. Nah posisinya seperti ini. Nah sekarang kita bikin sketch pakai line saja, line. Oh ini pilih ini gini. Tadi
kita pilih new sketch dulu kan, new sketch. Nah di sini baru kita bikin line, bikin segitiga seperti ini. Ini belum ke arah ukurannya ya, baru ke arah bentuknya. Nah ini tinggal kita kasih ketebalannya. Tadi kalau mau langsung dikasih ketebalan juga nggak apa-apa. Ini tadi nggak hilang, cuma dia pindah ke sini. Nah ini kita tarik aja sini, yang ini. Nah ini dia akan pindah ke sini, kita tarik aja ke sini. Makanya di sini yang penting bentuknya dulu. Jadi ini kalau bentuk masih hijau seperti ini masih bisa digeser-geser. Nah tinggal kita kasih dimensi lagi. Saya ulang ya, ini. Nah seperti ini. Nah, ini kita kasih dimensi. Ini lurus ya ini ya. Nah berarti biar miring, jangan langsung diklik, tapi dideketin di garisnya dulu sampai keluar tanda panahnya kecil itu. Klik baru sini. Ini 6 ya, tebalannya 6. Nah ini lari, kita escape dulu biar dimensinya nggak aktif, tinggal kita tarik lagi ini. Nggak apa-apa seperti ini, baru kita kasih dimensi. Yang penting dimensi. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, tadi waktu bikinnya, jadi gini tadi waktu kita bikin tadi segitiga tadi. Nah ini seperti ini, misalnya ya, ini seperti ini kita langsung, jadi di sini kita langsung kasih dimensinya. Misal ini 6, lebar tebal plat 6, terus di sini, nah ini derajatnya berarti 176 kan, miring 4 mili ya, 44 derajat seperti ini. Nah dari ini baru, nah ini 50, terus ini ke sana. Ini kan udah siku ya, ini ya udah siku. Ini 50 lagi di sini, ini udah siku. Ini kita kasih angka tebelnya 6. Ini 50 dikurangi 6 berarti 44. Nah udah ketemu di sini, ini udah pas gitu. Jadi nggak bingung untuk ini tadi gitu. Pakai yang ini aja ya, pakai cara ini aja ya ini teman-teman, biar apa, ini nggak kita pakai aja. Nah kita pakai yang ini. Nah setelah ini nanti sama ini posisinya lurus, ini sama ini posisinya lurus. Nah biar lurus, karena kan dia nanti kan nempel stator akan nempel di sini sama sini juga. Pakainya yang ini. Nih. Jadi dia kalau yang ini kan sejajar. Ini sejajar, kalau yang ini lurus. Jadi antara garis ini sama garis ini dia satu lurus. Bentar. Ini kenapa nggak mau? Bentar. Nah ini sama ini mau sejajar nggak? Ini kenapa nggak mau? Berarti mungkin di sini, mungkin hari ini saya hapus dulu ya untuk ini ya. Pakai yang ini langsung mau nggak? Ada kemungkinan itu tadi. Nah ya mau kan? Ada kemungkinan sudutnya tadi nggak pas dengan yang ini, tapi harusnya pas ya. Ini kan kemiringannya 4, yang ini tadi kan juga udah 4 kan ya, 186 bener ya, 186 kan. Nah seperti ini. Nah ini terus sekarang ini masih hijau, berarti masih ada dimensi lagi. Oh ini masih bisa naik turun nih. Nah ini masih bisa naik turun. Nah sekarang berarti kita kasih jarak ini makanya yang kalau nggak salah 300 Pak ya. Nah, kita lihat dulu jarak
jarak antar lubang ini. Nah, enggak ada ya. Nah ini nih lubang yang atas sama bawah ini kan 300, berarti nanti dari tengah-tengah itu 150, ke bawahnya juga 150. Nah kita tadi kan udah punya lubang apa, ini lubang di sini. Nah caranya berarti kita ini dulu 5 pakai bantu, bisa pakai poin, kita pilihnya di tengah dulu nih. Ini poin ini kita mau ngasih titik, yang kita titik tengahnya ini itu kan ada tanda merah merah. Nah ini titik tengahnya, di sini kita cari titik tengahnya. Nah ini klik di sini. Nah baru kita kasih dimensi antara titik ini tadi sama titik ini, miring ya, jangan lurus gini ya, tapi miring, posisinya seperti ini. Nah dimensinya miring, ini 150 karena 300 bagi 2. Nah seperti ini. Ini baru yang atas, terus yang bawah kita bikin sekalian aja. Yang bawah sama, caranya sama seperti ini. Ini berarti 50, ininya, atau ini nanti kita asal aja ya. Ini 50, ini miringannya kira-kira dulu aja, tapi jangan 90 ya. Kalau 90 nanti nggak bisa diedit. Rada miring aja sedikit nggak apa. Nanti kita satukan satu titik kayak tadi seperti ini. Terus kita bikin lagi. Nah ini udah tegak lurus, ini 50 juga. Tegak lurus sama ini nggak apa. Terus masuk, ini cari tegak lurusnya, ada tanda itu tegak lurus. Ini 6, ini 50 dikurangi 6 berarti 44, terus ininya 44 lagi. Ini udahnya ketemu di sini. Nah kita udah punya seperti ini. Nah, seperti itu. Terus nanti mungkin kita akan edit ke apa, ketebalannya ya, panjangnya ini nggak apa, seperti ini dulu. Baru ini kita bikin satu sumbu ini pilih yang ini, antara ini sama ini kita satukan. Nah seperti ini, jadi dia udah satu titik gitu loh, karena nanti kan dia kan akan nempel plat stator seperti itu. Nah cuman nih, terus tambah titik lagi di sini, poin di tengah-tengahnya kita kasih sekalian aja, ini poin di tengah, kita kasih dimensi lagi antara poin ini tadi sama titik yang ini 150 juga. Nah tapi di sini ini kan masih gantung ya, yang tadi saya ceritakan ini kan harusnya ada sikunya, ini ada plat siku ini lah. Nah ini biar gampang, ini kita panjangkan saja sampai nempel di sini. Yang penting ini masuk ke sini gitu loh. Nah ini kita bikin misal 70 gitu. Nah seperti ini. Jadi nanti platnya udah nempel di sini. Nah kurang lebih seperti ini untuk dimensinya. Teman-teman bisa ngikutin ini dulu. 50 50. Yang penting ini 150 150. Ini satu garis nih, satu garis sini. Nah kalau sudah seperti ini kita ke 3D model, terus extrude, kita pilih aja ini satu sama yang ini tadi 2. Nah tapi jangan di oke dulu, kita lihat arahnya. Nah seperti ini lebarnya plat ini berarti panjang, ini berarti 50 juga ya. Berarti 50 juga. 50. Bentar.
itu perlunya 2 50 50 ya, ini berarti ya benar, ini 50. Nah seperti ini, tapi ini kita lihat dulu, ini belum pas tengah-tengah. Kalau kita lihat di sini, jadi dia arahnya cuma di ke kanan gitu loh, padahal kita kan pengennya di tengah-tengah ya, apa di tengah-tengah. Nah seperti ini. Nah biar di tengah-tengah, kita arahnya ini dua arah ini. Nah seperti ini, kita pakai dua arah seperti ini. Jadi fungsinya ini arahnya ini buat ini maju, ini mundur, ini dua arah. Yang ini dua arah tapi maju mundurnya beda. Ini misal ini berarti yang majunya 50, ke belakangnya 25, misal beda gitu. Tapi kan ini kita sama, udah pilihnya yang ini aja seperti itu. Nah setelah itu tinggal kita oke. Nah kita sudah punya bracketnya ini seperti ini. Terus satu lagi untuk asnya, as untuk hubnya, as untuk hub maksudnya yang nah ini kita coba bikin ini asal aja ya, yang penting kan dia nanti sebagai as di sini untuk pegangan si hub lahernya. Nah seperti itulah kurang lebihnya. Nah kita bikin di sini, yang ini kita matikan dulu ya, ini klik kanan, di ini klik kanan, ini visible-nya di biar gak bingung di ini. Terus kita bikin lingkaran di sini, berarti circle, klik di sini. Ini kalau nggak anu asal aja, ini kita bikin 20 gitu, kita bikin 20. Nah ini baru kita kasih dimensi, ini sama ini tengah-tengah berarti 50. Terus ini sama ini 196. Nah seperti ini. Nah ini kalau sudah kita extrude, ketik E untuk extrude. Biasakan ketik E aja ya untuk extrude ya, jadi nggak perlu masuk ke 3D model baru extrude, tapi langsung E aja untuk extrude. E, pilih ini bidangnya, ini klik. Nah ini kita bikin misal 70 gitu aja, nanti kalau salah kita edit lagi. Kita 70, nanti kita sesuaikan dengan hubnya gitu loh. Ini oke dulu ya. Nah ini untuk bracketnya sudah jadi. Oh ini lubang yang ini lubangnya kalau kita ngikutin yang ini, yang ini posisinya ini nanti nggak sesuai. Ini jarak yang mana, jarak yang ini ya, ini 125. Nah posisinya ini, jadi nanti kita, karena kemarin kita statornya pakai apa, circle ini ya, circle pattern, kita pakai circle pattern aja ini 3D model, pakainya circle pattern biar pas, karena sudutnya kemarin kalau nggak salah 129,81. Nah pakainya circle pattern. Terus pilihnya ini lingkarannya, ini klik, ini aksesnya kita pilih, klik, pilihnya ini 2, ini 192,81 18 apa kemarin berapa ya, bentar 12981. Nah seperti ini 129,81. kita oke. Terus lagi untuk satunya, arah satunya ini klik, rotasi lagi, pilih ini 2, ini 129,81, tapi arahnya kita balik. Nah seperti ini. Nah ini udah jadi. Nah apa lagi ya, nah nanti kalau ini teman-teman mau dikasih segitiga tinggal dikasih aja, nggak apa-apa.
Nah ini saya sengaja untuk mempermudah ini pipanya ini belum saya kasih lubang di sini, sengaja karena nanti tadi kalau kita sudah kasih lubang dulu, nanti plat yang ini nanti akan kelihatan di dalamnya, karena prosesnya dia sebelum ada ini gitu loh lubangnya. Nah sekarang kita baru bikin lubang di sini. Ini klik kanan, sketch, atau pakai langsung kita mau bikin lingkaran, sketch circle, klik di sini. Ini terus baru kita kasih dimensi. Ini ketebalannya 3 mili, ini sama ini 3 mili. Nah baru kita extrude, ketik E, pilih yang tengah, pilihnya cut, yang ini yang cut, terus distance-nya pakainya all itu jadi nanti akan kepotong semua gitu. Nah dia seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Minta tolong untuk dicoba nanti kalau ada kendala seperti apa tolong diinfokan. Seperti ini. Nah ini kalau sudah kita save sudah jadi ya. Nah mungkin seperti itu dulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan untuk bikin hubnya di sini. Kita sesuaikan aja untuk hubnya. Terus setelah itu baru kita assembly semua sama hub, rotor 2, stator 1 kita assembly di sini. Setelah itu baru nanti kita bikin blade-nya atau bikin ekornya. Bikin blade-nya dulu boleh. Seperti itu. Oke mungkin seperti itu dulu teman-teman. Mohon maaf kalau kurang jelas ya. Tapi insya Allah bisa sih kalau diikutin step by stepnya untuk di videonya. Nanti kalau emang belum jelas atau ada kendala bisa ditanyakan. Oke mungkin sekian dulu ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.